Sebentar, Ustadznya akan share terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Sudah tampil semua slide-nya ya. Sudah, Ustadz. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, pecahan itu merupakan apa? Bagian dari satu kesatuan ya. Misalnya 1/3. Nah, itu satu dari tiga bagian ya. 1/4. Nah, itu merupakan satu dari 4 ya. Satu dari 4 bagian. Baik. Nah, ini ya yang kata Ustadz tadi ya. Nah, kita akan mempelajari Ustadz.
Ustadznya mana nih? Belum ada. Baik, sudah bisa ini ya, sudah bisa terhubung kembali ya. Emlin barusan masuk ya? Suara Ustadznya terdengar, anak-anak? Terdengar Ustadz? Terdengar, Ustaz. Ustadz. Baik. Kita ulangi ya. Slide-nya sudah tampil semua? Sudah Ustadz. Udah, Ustaz. Nah, tadi sampai sini ya, kita akan mempelajari tentang pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil ya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya? Baik, kita akan mempelajarinya ya. Contoh di sini. Di sini, kalau misalnya ada sebuah lingkaran atau pil ya, kita anggap sebuah pil itu ya, kita potong menjadi 5 bagian ya. Nah, kemudian kita ambil 4-nya ya. Nah, itu maka 4 dari 5 ya, atau bisa dibaca 4/5 ya. Hanif Fatan baru masuk ya. Baik. Emlin juga ya, Masya Allah. Baik, Emlin, Hanif. Jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perubahan pada pecahan. Nah, pecahan sendiri bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, desimal, atau desimal tadi ya, persen, bahkan per mil ya. Baik, ini merupakan contoh sebuah pecahan biasa yang mana
hanya ada penyebut dan pembilangnya. Nah, penyebut itu yang di bagian bawah itu ya. Nah, kalau di sini 4/5, maka 4 di situ sebagai pembilangnya, 5 sebagai penyebutnya ya. Baik. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah apa? Pecahan campuran. Nah, waktu itu ada siapa namanya? Abdullah ya yang nanya ya waktu itu ya. Misalnya 7/5 itu gimana gambarnya Ustadz? Nah, ini ya cara gambarnya ya. 7/5 seperti ini ya. Nah, atau 7/5 bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Ini salah ya. Nah, 7/5 atau langsung saja ya, Ustadz bikin seperti ini saja ya. 7 dibagi 5 ya. 7 dibagi 5 ya. Nah, 7 dibagi 5 nggak bisa ya. Maka kita cari perkalian. Perkalian 7, perkalian 5 yang hasilnya mendekati 7. Tetapi tidak boleh lebih dari 7 ya. Nah, yaitu 5 dikali 1. Ya, jadi 5 dikali 1. Nah, 7-nya akan dikurangi 5 ya. Dikurangi 7 dikurangi 5 berapa? 2 ya. Nah, sehingga pecahan campuran dari 7/5 adalah 1, 2/5. 1, 2/5. Jadi nah, satunya itu merupakan perkalian dari 5-nya itu sendiri ya. Nah, penyebutnya tetap per 5 ya. Kemudian 2 ini sisanya, sisa dari pengurangan 7 dan 5 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Abdullah, misalnya Abdullah 9/4. Kalau diubah ke pecahan campuran bagaimana Abdullah? Abdullah? Ya. 9/4. Iya. Diubah ke pecahan campuran Abdullah. Iya. 9 dibagi 4 ya Abdullah ya. Gimana? Perkalian 4 yang mendekati 9 tetapi tidak boleh melebihi 9 Abdullah. Hmm. 4 dikali berapa? 4 dikali 2. 4 dikali 2 Ustaz. 4 dikali 2 ya Abdullah ya. 4 dikali 2 berapa Abdullah? 8. 8. 9 dikurangi 8? 1. 1 ya. Nah, 1 ini akan menjadi pembilangnya ya. 1 akan menjadi pembilangnya. 4 tetap sebagai penyebut. 4 tetap sebagai penyebut ya. Nah, 2 ini nanti menjadi apa? Menjadi campurannya. Jadi sama dengan 2 1/4 ya, seperti itu ya. Jadi bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah 2 1/4 ya, anak-anak solih sekalian. Baik, kita coba ini ya, soal ini ya.
Emlin, 12/5 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana, Emlin? Oh, Khalid ya? 1/2/5 ya, Ustaz ya. 12 dibagi 5. 12 bagi 5 dikali 2, 10. Nah, ya, terus? Habis Kurangi itu dong. 12 2, dikurangi 10? 2. 2. Jadi, bentuk pecahan campurannya adalah? 2, 2/5. 2/5. Iya, Asanta. Masya Allah, tabarakallah. Khalid ya. Kemudian dia 9/4. Oh, Hmm? Dias 9/4 Dias. 2/1/4. Sama ya. Kayak yang tadi ya ternyata. Kalau gitu 6/4 Dias. Jadi apa? Pecahan campurannya. 1 1/2. 1. Iya benar. 1/2/4. Bukannya bisa disederhanakan, Ustadz? Ustadz? Ustaznya itu ya. Ah.
Halo? Masih situ nggak? Baik, kita gunakan waktu yang ada untuk belajar ya. Nah, adapun nanti materi-materi yang belum Ustadz bahas, nanti bisa Ustadz buatkan videonya ya. Nah, ini Afwan ini, karena ada masalah ya dengan laptopnya ya, sehingga mati-matian ya. Nggak apa-apa. Tadi terakhir sama siapa Ustadznya? Sama Dias ya? Atau sama siapa? Sama aku Ustadz. Terakhir tadi ngebahas soal dengan siapa? Aku Ustadz. Dias. Kenapa? Dias. Dias ya. Nah, baik. Untuk soal selanjutnya bersama Hanif Fatan ya. Hanif, Ya Ustadz. baik, dilanjutkan Hanif soal selanjutnya. Nah, 15/8 Hanif. Diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana Hanif? Lima belas per 8 Hanif. 15 dibagi 8. Tidak bisa ya Hanif. Maka perkalian 8 yang mendekati 15. 8 dikali berapa? 2. Itu melebihi 15 ya. Nah, harus kurang dari 15. 8 kali 1. 8 kali 1. Kemudian 8 kali 1 berapa? 8. 8. 15 dikurangi 8. 15 dikurangi 8. 7. 7 ya. Nah, maka bentuk pecahan campurannya adalah 1 7/8. per 8. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Mudah ya. Nah, kalau bingung bisa menggunakan cara pembagian seperti ini ya. Nah, biar lebih mudah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Cara mengubah apa ini? Bentuk desimal menjadi apa? Menjadi bentuk pecahan ya. Nah, 3,45 itu sama dengan 345/100. Nah, ini ya. 4 di sini sebagai persepuluhan, 5 sebagai perseratusan. Nah, ini contohnya ya, 123,456. 4-nya ini sebagai persepuluhan. Angka di belakang koma itu disebut persepuluhan. 2 angka setelah koma, nah, disebutnya perseratusan. Dan 3 angka setelah koma disebutnya perseribuan. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjut ya.
Ustadz akan mencontohkan 0,28. Nah, 8 di sini sebagai per seratusan, maka menjadi 28 per 100. Baik. 28 per 100 bisa disederhanakan lagi ya. Dengan cara apa? Dibagi 4 ya. Nah, menjadi berapa itu? 28 dibagi 4 sama dengan berapa? Tujuh. 7 ya. Insyaallah. Jadi 28 dibagi 4 tadi 7 ya. Kemudian 100 dibagi 4. Berapa? 25. 25. 25. Nah, Ustadz, kenapa kalau disederhanakan seperti itu? Nah, memang cara menyederhanakan suatu pecahan yaitu dengan cara dibagi dengan FPB-nya. Nah, FPB dari 28 dan 100 adalah 4. Maka cara menyederhanakan 28 per 100 adalah dengan dibagi 4 ya. Pembilangnya dibagi 4, penyebutnya dibagi 4. Jadi, pembilangnya dibagi 4 ya, dibagi 4. Penyebutnya dibagi 4 juga. Baik, kita lanjut 3,75. Nah, itu sama dengan berapa? Abdul Jabbar. 3,74 3,75 diubah ke dalam bentuk pecahan. 75 per 75 per nggak tahu deh Ustaz. Kalau bingung ditulis dulu angkanya 375 per. Nah, pernya ini per berapa? Nah, kita lihat 100. satu angka di belakang koma disebutnya per sepuluhan. Dua Oh, angka berarti per setelah 10. koma disebut per seratusan. Maka 375. per 100 ya di sini ya. Jadi 375 per 100 ya. Iya. Baik, jadi kalau misalnya diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi seperti apa? Nah, menjadi 375 per 100 ya. Atau sama dengan 375 dibagi 25 sama dengan berapa? Apa Ustaz? 75 dan 100 FPB-nya adalah 25. Nah, 75 dibagi 25 sama dengan berapa? 75 dibagi 25. 3. Iya, berapa? 3. 100 dibagi 25? 100 dibagi 4. Ya, jadi 3 per 4 ya, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Iya. Baik, kita lanjutkan. 4,8. Abdullah. Ya. 4,8 Abdullah diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi berapa Abdullah? Jadi apa ya? Ini 8 di sini sebagai apa? Per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan, atau berapa? Per seratusan. Satu angka di belakang, satu angka setelah koma itu disebutnya per sepuluhan ya, Abdullah. Nah, maka akan menjadi 48 per 10 ya, Abdullah ya. Nah, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi berapa, Abdullah? Sama dengan Ya. pecahan campuran itu yang seperti ini, Abdullah, yang tadi yang kita pelajari. Nah, seperti ini ya. Ini yang disebut dengan pecahan campuran, Abdullah.
Jadi 48 dibagi 10 berapa? Atau perkalian 10 yang mendekati 48. 10 kali berapa? Nggak tahu Ustaz. Perkalian 10 yang mendekati 48. Baik, Abdullah, kita seperti ini aja ya. Tadi berapa? 48. 48 per 10 ya, Abdullah ya. Nah, kita ubah menjadi seperti ini ya, Abdullah ya. 48 dibagi 10. Nah, biasa kita kan pembagian seperti ini ya, Abdullah ya. Jadi perkalian 10 yang mendekati 48 berapa? Karena 48 dibagi 10 kan nggak bisa ya. Nah, 10 kali berapa yang hasilnya mendekati 48? 10. Kali berapa? 40. 4 ya. Jadi 4 dikali 10? 40. 40. 48 dikurangi 40? 48 dikurangi 40 berapa, Abdullah? Hah? 48 dikurangi 40? 2. 8 ya. Nah, 8 inilah yang akan menjadi pembilangnya, Abdullah. Nah, 8-nya akan menjadi pembilang dan 4 ini akan menjadi campurannya ya. 4 kemudian 8-nya menjadi apa? Pembilang. Maka 8 ditaruh di atas di sini. 10-nya tetap sebagai penyebutnya, Abdullah. Jadi 4, 8 per 10 ya, Abdullah ya. Baik, Abdullah masih bingung ya? Kemudian dicoba. Cahaya emang. Kenapa? Kebetulan bingung. Baik. Kita lanjut ya, Abdullah ya. Kalau bingung menggunakan cara seperti ini aja, Abdullah. Sisanya nanti akan menjadi pembilangnya. Tadi apa soalnya? 2,46 ya. 2,46. Baik. Perhatikan ya. 2,46. Kita ubah menjadi pecahan ya. Nah, pertama, kita tulis saja 246. 246 ya. Kemudian per berapa? Nah, pernya ini per berapa? Akan kita ketahui dengan menghitung ya. Nah, menghitung atau paling gampangnya kayak gini aja. Ini kan ada koma ya di sini ya. Nah, kita hitung ya. Perpindahan koma hingga ada di belakangnya 6. Nah, 1, 2. Nah, ada 2 perpindahan. Maka ada 2 0 ya. Nah, gampangnya seperti itu saja. Jadi 2,46 sama dengan 246 per 100. Misal lagi 37,649. Ini sama dengan berapa? 37.649 per. Nah, kita hitung aja dari komanya. 1, 2, 3. Nah, maka ada 3 0 ya. Per 1000 artinya. Nah, ada 3 0 ya. Contoh yang lain misalnya 49,7 sama dengan Abdullah diubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi berapa, Abdullah? 49,7. 497 per 100. Lihat komanya, Abdullah. Nah, hanya berpindah 1 kali, Abdullah. Jadi 497 per berapa? 10. Per 10. Nolnya hanya ada 1 ya. Karena hanya ada 1 perpindahan. Gampangnya seperti itu saja ya. Nah, kalau tadi ada 3 kali perpindahan ya. 3 kali perpindahan ya. Nah, maka 37.649 per 1000 ya. Tadi yang paling atas
ada 2 kali perpindahan. Kita memindahkan komanya ya ke belakang 6. Nah, ada 2 kali perpindahan, maka menjadi 246 per 100 ya. Ada 2 kali perpindahan. Atau 20 nanti ya, per 20 ya nanti ya. Jadi per 100. Ini 1, 2, 1, 2, 3. Nah, ada 3 kali perpindahan ya. Maka menjadi 37.649 per 1000. Baik, mudahnya seperti itu saja. Jadi dilihat perpindahannya. Nah, kalau yang pecahan campuran bagaimana, Ustaz? Gampangnya menggunakan apa tadi? Pembagian ya. Misalnya contohnya kayak gimana tadi? Contohnya tadi 9 per 4 ya. Nah, 9 per 4. 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 tidak bisa. Maka kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 9. Yaitu 4 dikali 2 ya. Nah, 4 dikali 2 yaitu 8 ya. 9 dikurangi 8 adalah 1 ya. Nah, ini nanti bentuk pecahan campurannya menjadi 2, 1 per 4 ya. 4-nya tetap sebagai penyebut. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada? Dias, paham Dias? Paham Ustadz. Baik, kita lanjutkan ya. Yang lain paham ya? Paham. Insya Allah paham Ustaz. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Mengubah pecahan ke persen dan sebaliknya. Baik, jadi persen itu maksudnya per 100 ya. Atau berpenyebut 100. Nah, lambangnya itu ya. Bisa dilihat di slide-nya. Nah, itu lambang persen. Atau per 100. Baik, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan mengubah penyebutnya. Misalnya 4 per 5. Nah, 4 per 5. Kalau diubah penyebutnya menjadi 100, maka kita cari. Kita cari perkalian 5. Kita cari perkalian 5 yang hasilnya 100. Nah, ternyata 5 kalau dikalikan 20 hasilnya adalah 100. Maka 4 per 5 akan kita kalikan 20 pembilangnya. Kemudian penyebutnya juga kita kalikan dengan 20. Sehingga 4 dikali 20 sama dengan 80. 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi 80 per 100 ya. Sehingga bisa disebut 80% ya. Jadi 4 per 5 sama dengan 80%. Atau cara yang lain misalnya 4 per 5 langsung saja dikalikan dengan 100% ya. Nah, ini Ustadz akan mencontohkan ya. Ubahlah pecahan di bawah ini ke dalam bentuk persen dan sebaliknya. Baik, Ustadz akan mencobanya ya. Nah, yang pertama adalah kita ubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, maka akan menjadi 3 dikali 8 ditambah 5 ya. 3 dikali 8 ditambah 5 per 8. 3 dikali 8 berapa Abdullah? 24. 24 ditambah 5 per 8. Nah, berapa? 24 ditambah 5. 29 per 8. Tapi perintahnya apa? Disuruh ubah ke dalam bentuk persen. Nah, maka langsung saja dikalikan dengan 100 ya. Kalikan 100%. Baik, jadi 29 dikalikan dengan 100 sama dengan berapa? 2.900. 2.900% dibagi 8. Nah, 2.900 dibagi 8 berapa hasilnya?
Coba 2.900 dibagi 8. Nah, 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 29? 8 dikali 3. 3. 8 kali 3 berapa? 24. 24. Nah, 9 dikurangi 4? 5. 5. Turun ya, nolnya ya, 50. 50 dibagi 8 berapa? Atau perkalian 8 yang mendekati 50. 8 dikali 6. 8 dikali 6. Nah, sehingga dikurangi 48 ya. Sip, jadi 48, 50 dikurangi 48 berapa hasilnya? Ya. 50 dikurangi 48 tadi berapa? 2. 20 ya. Nolnya turun lagi ya. Ustadz tulis di sini ya. 20 dibagi 8 berapa? 16. Asli 2. 2 ya. Nah, jadi 2 dikali 8, 16. Sip, jadi 20 dikurangi 16. 20 dikurangi 16. 4 ya. Kita bantu dengan koma ya. Nah, kita bantu dengan koma. Sehingga menjadi 40. 40 dibagi 8. 40 dibagi 8 berapa? 8, 16, 24. 5. 5. Jadi 362,5%. Nah, jadi bentuk persen dari 35/8 adalah 362,5% ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Paham ya cara mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa? Mudah ya? Baik. Untuk soal yang ini 32%, caranya sama saja. Nah, 32% kan kita ketahui sama dengan 32/100. Nah, persen itu artinya per 100 ya. Jadi 32% sama dengan 32/100. Baik, bisa kita sederhanakan ya. Dengan cara apa? Dibagi dengan FPB-nya ya. Nah, FPB dari 32 dan 100 adalah berapa? 4 ya. 32 dibagi 4 berapa? 6. Berapa? Berapa Ustaz? 32 kali 4. 32 dibagi 4. Nah, Oh, dibagi. FPB iya, 8. 8. 100 dibagi 4 25. 5. 25. Baik, jadi bentuk paling sederhananya adalah 8/25 dibagi dengan FPB dari 32 dan 100 ya. Nah, jadi kalau mengubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan biasa mudah ya. Karena 32% itu artinya 32/100 ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini per mil ya. Per mil itu yang dimaksud dengan per mil adalah per 1000. Per 1000 ya. Baik. Caranya sama saja kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya 1/4 nih ya. Contohnya 1/4 disuruh ubah ke dalam bentuk per mil misalnya ya. Nah, 1/4 sama dengan kalau kita ubah ke dalam bentuk
Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka akan menjadi 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1 ya, per 4. Jadi 1 dikali 4 berapa? 4 ya. 4 ditambah 1? 5. 5. Jadi 5 per 4. Kalau disuruh ubah ke dalam bentuk per 1000, nah maka langsung saja dikalikan dengan 1000. 1000 apa? 1000 mil ya. 1000 per mil ya. Nah, 5 dikalikan 1000 sama dengan 5.000. 5.000 per mil per 4. 5.000 dibagi 4 berapa anak-anak? Ya. 5.000 dibagi 4. 1.250, Ustaz. 1.250. 1.250. 1.250 ya. Jadi 1.250 per mil. Per mil. Jadi kalau disuruh ubah bentuk pecahan ke dalam bentuk per mil, maka langsung saja dikalikan dengan 1000 per mil ya. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Baik, jadi ini contoh lagi 35,5 per mil. Disuruh ubah dalam bentuk pecahan biasa, maka akan menjadi 35 apa nih ya? Salah, 35,5. 35,5 per mil per 1000 ya. Nah, ini sudah dalam bentuk apa? Sudah dalam bentuk pecahan biasa ya. Atau sebentar, bisa kita ubah lagi ya. Sebentar. Jadi 35 kita ubah dulu ya. Nah, 35,5. 35,5 kita ubah dulu ke dalam bentuk biasanya ya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 355 per 10. Nah, ini per mil ya. Kemudian per milnya kita masukkan ya menjadi 355 per 10 dikali berapa? Dikali 1 per 1000. Kurang ke atas. Dikali 1 per 1000. Nah, sehingga menjadi 355. 10 dikali 1000 sama dengan berapa? 10. 10.000 ya. 10 dikali 1000 sama dengan 10.000. Jadi bentuk pecahan dari 35,5 per mil sama dengan 355 per 10.000. PR di rumah. Nah, ubahlah 355 per 10.000 ke dalam bentuk paling sederhananya ya. Silakan. Dicatat ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jadi perbedaan persen dan per mil, kalau persen itu adalah per 100, sedangkan per mil adalah per 1000 ya. Hanif, paham? Iya, Ustaz. Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Paham nggak, Hanif?
Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Enggak. Nggak ada Pak Khalid, Ustadz. kenapa? Nggak ada Pak Ustadz. Paham semua? Insya Allah. Insya Allah ya. Karena apa? Karena materi tentang persen, per mil, pecahan, pecahan campuran ya, desimal itu sudah kita kita pelajari ya sejak kelas 4 ya, kemudian diulang lagi di kelas 5, diulang lagi kelas 6, bahkan diulang lagi saat ini ya di kelas 7 ya. Insya Allah mudah ya karena sering diulang-ulang ya. Jadi pelajaran kalau sering diulang-ulang insya Allah semakin mudah memahami ya. Baik, memang Ustadz di sini mengajarkan ya, memberikan contoh pengerjaan. Tetapi alangkah lebih baiknya anak-anak solih sekalian juga juga banyak berlatih di rumah. Jadi tidak hanya mendengarkan saja. Nah, mendengarkan tanpa mencoba atau mempraktikkan itu akan susah ya. Nah, sama saja seperti dengan mengendarai motor ya. Nah, tahu cara mengendarai motor, tetapi tidak pernah praktik. Nah, maka apa yang terjadi? Bisa bisa apa? Bisa kecelakaan. Nah, makanya banyak dimulai berlatih ya menggunakan sepeda motor sehingga bisa bisa apa? Mengendarai dengan aman ya. Nah, sama dengan matematika ya. Kita belajar menonton ya, berkomunikasi ya, menyimak tetapi tidak pernah mencoba. Nah, itu bisa berakibat fatal ya. Nah, alangkah baiknya di rumah kita ulangi, kita coba soal-soal. Kalau misalnya ada soal yang tidak bisa diselesaikan di rumah, bisa tanya sama ustadznya, "Ustadz, afwan, Anda sudah berlatih tetapi tidak bisa mengerjakan. Nah, ini bagaimana caranya?" Bisa ditanyakan ya, entah di pertemuan selanjutnya, entah lewat WA. Nggak apa-apa ya, ustadznya insya Allah akan menjawab ya apabila kesulitan ya dalam mengerjakan soal-soal. Baik, diulangi lagi sama Ustadz ya. Nah, ini tadi kita mempelajari tentang apa? Tentang pecahan ya, mengubah pecahan ya. Nah, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Kemudian mengubah pecahan campuran ke dalam apa? Ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya pecahan campuran 12/5. Maka caranya biar tidak bingungnya bisa menggunakan cara seperti ini ya, 12 dibagi 5. Nah, 12 dibagi 5 enggak bisa ya, maka kita coba perkalian 5 yang hasilnya mendekati 12 tetapi tidak melewati 12 atau tidak lebih besar daripada 12 yaitu 5 dikali 2. Afwan, malah menulis kali ya. 5 dikali 2. Nah, 5 dikali 2 10 ya. Jadi langsung dikurangi, 12 dikurangi 10 adalah 2. Nah, jadi sama dengan kita tulis 2, kemudian sisanya atau selisihnya akan menjadi pembilang, menjadi 22/5. Contoh 15/8 tadi, 15 dibagi 8, perkalian 8 yang hasilnya mendekati 15. 8 dikali 1, bukan dikali 2 ya. Kalau dikali 2 hasilnya adalah 16. Nah, 16 itu melewati atau lebih dari 15. Jadi tidak pakai dikali 2 tetapi dikali 1. 8 dikali 1 hasilnya 8 ya. 15 dikurangi 8 adalah 7. Nah, maka cara mengerjakannya adalah 7/8. Inilah bentuk pecahan campuran dari 15/8.
Baik, kita ulangi lagi. Apalagi tadi? Nah, belajar tentang apa ini? Mengubah desimal ya ke dalam bentuk pecahan biasa. Sama seperti yang Ustadz ajarkan tadi ya. Gampangnya apa? Gampangnya kita mengikuti perpindahan koma. Nah, 2,46. Kita lihat komanya di sini ya. Kita pindahkan komanya ke belakang 6. Nah, berapa kali pindah? 1, 2. Nah, ternyata 2 kali pindah. Maka 246 per 100. Nah, ngikutin ya. Karena ini 2 kali pindah. Maka nanti akan menjadi per 100 ya. Ada 02 ya. Baik. Mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Tinggal dikalikan 100% saja ya. Mudah insya Allah. Jadi 4/5. Ubahlah 4/5 ke dalam bentuk persen. Maka 4/5 langsung saja dikalikan dengan 100% ya. Sehingga menjadi 400% per 5. 400 dibagi 5 sama dengan 80. Nah, jadi 80%. 4/5 sama dengan 80%. Baik. Yang terakhir adalah materi per mil. Artinya per 1000 ya. Nah, bagaimana caranya mengubah pecahan ke dalam bentuk per mil? Dikalikan saja dengan 1000 per mil. Jadi 4/5 dikali 1000 per mil ya. 4000 per mil dibagi 5 sama dengan 800 per mil. Jadi 4/5 bentuk per milnya adalah 800 per mil ya. Baik, materi pada hari ini insya Allah hanya itu saja. Jika ada yang ingin bertanya tetapi malu di kelas online, bisa menanyakan secara pribadi kepada ustadznya. Nggak apa-apa, ustadznya sangat terbuka. Insya Allah akan dijawab soal-soal yang tidak bisa dikerjakan ya. Soal-soal latihan ya. Soal-soal untuk berlatih di rumah yang tidak bisa dikerjakan, tanyakan saja kepada ustadz. Insya Allah akan ustadz bantu ya. Bagaimana cara pengerjaannya. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Enggak, Ustaz. Tidak ada. Abdullah sudah paham ya, Abdullah ya? Masya Allah, Abdullah. Mudah ya? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya. Kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanif sama Hanif? Khalid? Ya. Khalid sama Hanif satu ruangan. Apa? Hanif satu ruangan dengan Khalid. Enggak. Enggak, Ustaz. Enggak. Baca doa bersama-sama ya, Hanif dan Khalid. Nah, doa kafaratul majlis ya sebelum diakhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baik, karena waktunya sudah selesai, materinya sudah Ustaz ajarkan, bisa kita akhiri ya. Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.